Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang simpanan giro. Pengertian dari simpanan giro adalah simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. Kemudian, arti dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang sudah disimpan pada rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari selama dana masih mencukupi. Selain harus memenuhi syarat dari bank yang bersangkutan, penarikan dapat berupa penarikan tunai atau non-tunai. Kemudian, karakteristik dari giro yang pertama adalah rekening giro cenderung tergolong sangat fluktuatif. Yang kedua, rekening giro memiliki sistem pencatatan yang relatif lebih rumit. Kemudian, rekening giro tergolong ke dalam salah satu rekening dengan biaya yang paling murah. Selain itu, rekening giro tergolong ke dalam rekening yang penempatan dananya hanya berlangsung selama jangka waktu yang pendek. Untuk suku bunga rekening giro tergolong ke dalam rekening dengan tingkat suku bunga terendah. Selain itu, rekening giro tergolong sangat likuid dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemudian, keuntungan dari giro sendiri adalah memudahkan dalam hal pembayaran karena cukup hanya menuliskan di selembar cek atau bilet giro. Kemudian, uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro. Yang selain itu juga memberikan keamanan ketika melakukan pembayaran dengan nominal yang relatif cukup besar. Kemudian, untuk kekurangan giro sendiri, yang pertama, tidak mudah diterima oleh semua golongan masyarakat. Yang kedua, kemungkinan terjadinya penipuan dengan cara cek kosong. Kemudian yang terakhir, pihak penjual barang atau penerima giro tidak bisa langsung mencairkan uang. Untuk sarana penarikan giro terdapat ada dua, yaitu yang pertama cek. Cek merupakan surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang pada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek. Kemudian, bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana atau uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Kemudian jenis-jenis cek. Yang pertama, cek atas nama. Cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu. Contoh, di dalam cek tertulis perintah bayarkan kepada Tuan Hendika harga sejumlah 4 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah cek yang tidak tertulis atas nama seseorang atau badan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah cek silang. Cek silang sendiri adalah cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang, sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan bukan tunai. Fungsi diberi silang sendiri adalah fungsi cek berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Kemudian yang keempat adalah cek mundur. Cek mundur adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Contohnya, cek tanggal hari ini adalah 10 Januari 2021. Kemudian ditulis tanggal 21 Januari 2021. Yang terakhir adalah cek kosong. Cek kosong adalah cek yang dananya tidak tersedia dalam rekening giro. Kemudian syarat cek penarikan simpanan giro. Yang pertama, pada dokumen cek terdapat tulisan cek.
Yang kedua, berisi perintah yang jelas dan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama dan tempat bank yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang kelima adalah tanda tangan dari penarik. Kemudian syarat lain yang ditetapkan oleh bank, yang pertama tersedianya dana, kemudian materai yang cukup. Yang ketiga adalah jika ada coretan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat, jumlah uang, tertulis angka dan huruf harus sama. Yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek yang selama 70 hari. Yang keenam, tanda tangan dan stempel perusahaan harus sama dengan contoh. Yang ketujuh, tidak diblokir pihak wewenang. Yang kedelapan adalah resi cek sudah kembali. Yang kesembilan, endorsement cek sempurna. Yang kesepuluh, rekening masih aktif. Kemudian syarat yang berlaku untuk billet giro, yang pertama adalah pada dokumen billet ada nama billet giro dan nomor billet giro yang bersangkutan. Yang kedua, berisi perintah yang jelas dan tidak bersyarat pemindah bukuan sejumlah uang tertentu atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, nama penerima dana dan nomor rekening. Yang kelima, nama bank dan nama bank penerima dana. Yang keenam, jumlah dana dalam angka dan huruf. Yang ketujuh, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang kedelapan adalah tanda tangan atau cap dari perusahaan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.